Nah itu pasti riskan busuk ya. Jadi itu harus pintar kita gimana caranya. Tapi yang saya mikir itu gini, kayak buah dari Australia, apel Australia itu kan laku ya. Amerika juga itu kok ya bisa ya sampai di Indonesia, sampai di mana-mana kan ada, ya kan? Kadang kok bisa ya mereka bisa membawa buah mereka sampai ke mana-mana gitu kan. Nah, kalau Anda bisa cari itu kan, hmm, entah ya, nggak tahu bagaimana, entah mereka nyimpen di kulkas atau dikasih suntian atau apa nggak tahu ya. Jadi kalau Anda pintar ya, Anda bisa cari itu laku. Anda jual salak itu ke Taiwan itu. Ya, ya. Anda Anda kalau ada waktu ya kan, pakailah waktu Anda untuk hal yang apa ya, yang positif. Carilah informasi itu kan. Kayak gini, gimana cari salak, gimana cara impor. Kalau Anda mau impor ya, impor salak itu gimana, laku loh itu. Jadi ini saya kalau pulang ke Indo ya, itu temen Taiwan saya selalu minta tolong dibeliin salak. Dev, can you bring some fruit that you give to me before gitu ya. Jadi saya minta dibawain salak ya. Kalau orang sini kalau nggak salah ngomongnya apa ya, laku atau apa gitu ya. Jadi buah ular itu loh, apalah itu namanya. Bukan salakku ya, nggak tahu lah ya. Yang jadi kayak ular ya, buah ular itu kan sisik kan, kayak salak itu kan bersisik. Jadi mereka ngomongnya buah ular gitu kan. Ya ini coba, ini peluang bisnis yang baik ini ya, peluang bisnis yang baik. Anda kalau bisa datangin salak itu kan di Indonesia banyak dan murah itu ya. Dulu saya pernah ke perkebunan salak di mana ya, saya lupa, pokoknya sepanjang jalan itu isinya itu salak semua, tumbuhan salak. Jadi kalau mau beli salak gitu ya, suruh ngambil sendiri ya, negor sendiri salaknya ya. Di Temanggung apa ya namanya ya, saya lupa. Dulu pernah saya diajak sama orang tua saya kan jalan-jalan, terus beli salak, dia itu di kanan kiri jalan itu semua tanam apa, kebun salak itu. Jadi kalau kita Wonosobo ya mungkin ya Wonosobo, saya lupa. Ya kayaknya Wonosobo masih di Jawa Tengah kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu mau beli salak itu suruh negor sendiri. Yuk pilih ambil yang mana itu. Nah itu salak di Indonesia itu kan berlimpah itu ya. Kalau Anda bisa jual ke Taiwan, wah Anda bisa kaya raya itu ya. Manggis juga ya, manggis juga. Manggis. Anda pernah makan delima nggak? Tahu nggak buah delima itu? Tahu ya? Oh, udah tahu. Ya, pernah makan juga. Saya ingat dulu di rumah saya itu, depan rumah saya ada buah delima. Jadi itu kalau berbuah itu saya tunggu terus ya. Saya tunggu terus. Ya, jadi delima itu ya. Oke, saya lanjutin ya. Ini materinya masih banyak, nanti nggak selesai. Lalu uh, lingkungan ekologi hutan. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai hutan ya, mengenai hutan. Itu ada macam-macam ya. Dibedakan ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan daerah sedang, hutan berdaun jarum, dan hutan berkayu keras. Nah, ini yang saya mau tunjukkan gambarnya ini loh, kayak gini loh. Nah, inilah hutan hujan tropis ya. Kayak gini ya. Pernah masuk di hutan-hutan nggak Anda? Ada yang pernah hidup di hutan? Pernah. Mbak Apeng pernah? Oh, pernah ya.
Dulu ya, sebelum saya berangkat ke Taiwan, itu saya kerja di industri hutan. Ya. Saya hidup di hutan, beneran di hutan loh ya. Soalnya saya itu kerjanya di itu HTI itu loh, hutan tanam industri ya di Sumatera. Saya di Sumatera. Jadi hutan yang saya tinggali itu namanya Saikebaru. Ya, Saikebaru. Saya hidup satu bulan di hutan ya. Jadi hutan, kalau tinggal di hutan itu apa, listrik itu susah ya. Susah. Itu dulu tempat saya itu listrik itu hidup cuman malam jam 5 itu hidup. Nanti kalau sudah jam 3 pagi mati. Sudah nggak ada electricity lagi. Ya itu hidup di hutan itu susah ya. Terus saya nggak pernah lihat, tapi teman saya katanya lihat ya. Itu ada ular. Ya, ada ular waktu kita jalan dari tempat kita tinggal ke kantor ya, kantor yang juga letaknya di hutan, kantornya juga di hutan. Itu lihat ular, ada ular melintas di jalan gitu kan. Padahal saya kalau sama ular itu ngeri banget ya. Pasti kalau saya lihat ular itu sudah kayak nggak bisa tidur berhari-hari itu ya. Nah, hutan tropis itu kayak gini ya. Anda kalau lihat ya kan, ya hujan tropis itu kan ini kayak gini ya, hijau banget, terus lebat ya kan, terus tanamannya tinggi-tinggi ya. Anda lihat sendiri itu ya, kayak gitu ya. Nah itu hujan tropis. Nah ini saya beritahu ya, di dunia ini ya, yang punya hujan tropis itu nggak banyak ya, yang punya nggak banyak. Ini Anda lihat, kita patut berbangga ya, kita patut berbangga. Ini Anda lihat di layar ini kan. Nah salah satunya Indonesia. Lihat itu, Indonesia semua gambarnya hijau kan ya. Nah ini karena Indonesia memiliki hujan tropis terbesar ya. Ya. Jadi ini Indonesia di sini. Ya. Ini Brasil ya. Ini mana ya? Saya kurang tahu ini. Ini Nigeria apa ya? Yang ini ya. Ini Nigeria kalau nggak salah. Ya. Jadi makanya kan Indonesia itu disebut paru-paru dunia. Ya. Disebut paru-paru dunia. Karena apa ya ini? Karena Indonesia wilayahnya itu ini apa? Memiliki hutan tropis gitu loh. Ya, makanya Indonesia, kalau tidak ada Indonesia ya, wah nggak tahu ini nanti dunia itu udaranya kayak apa gitu kan. Makanya kan kemarin waktu kebakaran hutan ya di Sumatera, Singapura, Malaysia itu kan komplain tuh sama Indonesia. Apa ekspor kabut gini dan lain sebagainya. Lalu Pak JK kan komennya sederhana gitu kan. Singapura itu ribut kenapa sih? Dikasih kabut 1 bulan aja ribut, padahal setiap hari itu dikasih oksigen sama Indonesia. Ya karena di Singapura tuh nggak ada hutan. Di Singapura nggak ada hutan ya kan, nggak ada yang memproduksi oksigen ini. Hutan kan memproduksi oksigen ya. Nah, yang punya Indonesia itu. Ya, yang punya Indonesia. Tapi bagaimanapun juga tetap tidak dibolehkan hutan kebakaran ya. Jadi bukan menjadi excuse juga ya. Indonesia ya tetap harus menjaga jangan sampai kebakaran hutan. Karena nggak cuma merugikan negara tetangga kan. Masyarakat yang hidup di sekitar itu kan juga pasti dirugikan ya. Jadi jangan ya tetap harus mengatasi ini gitu kan. Nah mungkin Pak JK itu merasa ini ngapain sih? Ya tahu ini kebakaran. Kami juga lagi mengusahakan tapi jangan ribut gitu kan. Mungkin Pak JK kan maksudnya seperti itu ya. Nah ini jadi kita patut berbangga. Ini kalau Indonesia mau egois ya.
aku nggak mau nih bagi-bagi oksigen ya, terus menutup membuat kayak lapisan penutup ya di Indonesia. Wah, dunia pasti ribut itu ya kan, soalnya nggak ada oksigen karena rainforest ya atau hutan hujan tropiknya kan ada di Indonesia itu ya. Nah itu terus ini pengertiannya nih, hutan hujan tropis atau nama lainnya hutan basah ya, itu adalah hutan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Tumpah. Bentar, tumpah. Nah, di keanekaragaman tumbuhannya sangat tinggi, terus pohonnya juga tinggi, iklimnya lembab, dan curah hujannya yang tinggi. Ya, itu adalah ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Ya, kayak di gambar tadi kita lihat tanamannya kan tinggi-tinggi, terus macem-macem. Ya. Nah, kalau ini hutan musim. Nah, kalau Anda lihat perbedaannya di mana, Mbak? Hutan musim dengan hutan hujan tropis. Perbedaannya apa tadi antara yang tadi sama yang ini? Nah, jadi sumbernya lain ya. Kalau yang tadi kan lebih beraneka ragam toh. Kalau ini kan cuma satu ragam kan. Itu semua kan, lihat itu ya kan. Terus apa lagi? Nah, betul ya, betul Mbak Santi, betul. Kalau yang di tadi yang hujan tropis itu tumbuhannya hijau banget kan, lebat gitu ya. Kalau ini kan enggak. Ini malah ada yang warnanya kuning-kuning gitu ya. Ya kan? Nah, betul ya. Itu beberapa perbedaan antara hutan hujan tropik dan hutan musim. Ya, mengikuti musim, betul sekali. Jadi kalau pas musim gugur ya gugur ya, warnanya yang kuning-kuning ini kan. Ini nih, sorry. Kalau yang kuning gini berarti musim apa ya? Yang mau sebelum gugur kan. Ya, kalau gugur yang sini kan, yang ini sudah habis, sudah rontok daunnya. Oke. Nah, terus ini hutan berdaun jarum. Anda lihat itu, apa perbedaannya sama yang sebelumnya? Ayo, apa? Kalau Anda lihat ini ya. Nah, betul sekali. Betul sekali, cemara ya, cemara. Ya, kalau di hutan ini ya, berdaun jarum ini jenis tumbuhannya kayak cemara ya kan. Anda lihat kan ya, pohon cemara itu ya, jenis tumbuhannya ya itu juga lain ya. Nah, terus kalau ini hutan berkayu keras. Nah, ini karakteristiknya apa? Ya, kayu betul ya, jati itu kayu keras. Karakteristiknya ini apa? Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di hutan itu memiliki kayu yang keras, lalu gede biasanya ya, tebel kan. Nah, lihat di sini ya. Berkayu kerasnya hampir sama dengan ini, mungkin kayak perpaduan antara hujan tropis dan musim kali ya. Ya. Jadi intinya bahwa tanaman yang tumbuh di sini pohonnya itu memiliki kayu yang keras ya. Jadi kalau ini berarti bagus ya untuk furniture ya. Tahan lama kan, kayunya keras. Nah, ini Pak Jokowi ini pasti jago ini kalau mengenai hutan-hutan gini ya. Dia kan lulusan perhutanan ya. Pak Jokowi ini kalau ngajar Anda ini akan lebih ini nih, paham ini ya. Ya, ini adalah ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Jadi kalau hutan hujan tropis itu pohonnya tinggi, lebat,
heterogen. Masih ingat nggak heterogen, Mbak Eka? Ya, masih ingat nggak heterogen? Dulu sempat dibahas di kelas kan, homogen, heterogen ya. Ya, betul. Jadi heterogen itu bermacam-macam. Homo itu kan homoseks itu kan sejenis. Jadi kalau homogen itu sejenis ya. Ingatnya seperti itu. Ya, kalau heterogen itu kebalikan dari homogen. Homo itu sejenis ya. Ya, macam-macam. Terus kalau hujan daerah sedang ya, itu daunnya hijau, kurang rimbun, pohonnya tidak begitu tinggi, tidak banyak semak. Ini hutan hujan daerah sedang. Nah, ini karakteristik hujan tropis dan daerah sedang hampir sama-sama ya, hampir mendekati sama ya. Terus ini kalau hutan musim itu pohonnya tidak rapat, terus tidak terlalu tinggi dan spesiesnya tidak banyak. Ya. Jadi kayak tadi kan di gambar itu. Ya, ini dulu tadi di gambar sudah saya lihatkan ya kan. Nah, ini sabana ya, sabana. Sabana. Ini kayak gini biasanya di itu ya, Afrika itu. Ya kan, Anda kalau lihat gambar-gambar Afrika itu kan kayak gini nih, daerahnya kebanyakan kayak gini kan. Jadi kalau Anda lihat sabana itu kayak apa ini dari gambar ini? Kalau Anda lihat gambar ini, Anda mendefinisikan sabana itu seperti apa? Kayak di Geography Channel, betul. Iya, betul. Ya, gersang itu lihat Anda tumbuhannya nggak banyak kan. Ya, tumbuhannya kan cuman berapa itu, Anda hitung pohonnya ya kan, kebanyakan rumput-rumput kecil tuh kan. Ya padang rumput gitu kan, padang rumput. Nah, sabana itu seperti ini ya, sabana itu seperti ini. Nah, terus ini pembagian ya, pembagian flora ya, pembagian tumbuh-tumbuhan ya. Ada hutan, ada padang rumput, ada gurun. Jadi kalau hutan itu dibedakan menjadi hutan tropis, gugur, taiga. Nanti saya mau tunjukkan Anda taiga itu seperti apa. Saya ada gambarnya ya. Sabana, stepa ya. Jadi bedanya sabana dengan stepa itu ini kondisi iklimnya. Ya, kalau sabana itu lebih panas ya. Jadi suhunya antara 20 sampai 30 derajat. Itu sabana. Nah, kebalikannya, kalau stepa itu sama ya, padang rumput, cuman itu di iklim yang lebih dingin lagi, sampai minus 20 derajat Celcius, sampai 10 derajat Celcius ya. Nah, itu stepa. Lalu pasir, padang gurun pasir ya. Jadi ini kebanyakan pasir, berarti kan tumbuhan yang hidup di gurun pasir ya paling kaktus ya kan, kaktus itu tumbuh di gurun pasir ya. Oh ya, sabana ada ya. Jadi di kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur ya, kalau nggak salah itu yang terkenal, sabananya terkenal itu ya, sabananya terkenal. Terus tundra itu hampir sama dengan gurun pasir ya, cuman bedanya di ini suhunya. Jadi kalau tundra itu lebih dingin lagi ya. Jadi versi dinginnya gurun pasir itu tundra. Ya. Nah, ini klasifikasi flora ya. Terus ada juga mur. Saya tuh baru dengar istilah ini baru ini ya. Jadi kayaknya dulu saya nggak pernah dengar istilah mur ini apa. Jadi mur tuh kayak gini. Oke, Anda lihat mur itu apa? Coba dari gambar ini apa yang bisa Anda simpulkan? Anda simpulkan apa dari gambar ini? Betul.
Jadi mur ini tumbuhnya di daerah perbukitan ya. Kan Anda lihat kan selalu letaknya itu di tempat-tempat tinggi ya. Kan ini gunung, juga gunung kan. Jadi mur ini sebuah tempat ya, tanamannya itu tumbuhnya di daerah pegunungan dan tanamannya padang rumput ya, rumput-rumputan ya kan. Nah itu mur ya, mur. Terus ini taiga itu kayak gini. Nah taiga itu kayak gini. Kayak apa tadi, kita sudah belajar juga kan tadi, yang Mbak Amini bilang apa tadi ya, Anda lihat ini ya, kayak pohon cemara kan ya. Jadi taiga itu ya kayak tadi ya, jenisnya kayak itu tadi pohon berdaun jarum ya, jadi sama ya. Nah ini di sini Anda lihat ini di petanya ini. Nah taiga itu tumbuhnya di daerah yang hijau-hijau ini loh ya, ya hijau-hijau ini. Jadi di daerah utara ya, di daerah utara. Saya senang kalau lihat gambar yang ini ya. Senang aja, tapi saya nggak tahu saya sanggup gak hidup di situ. Ini kalau Anda di situ pasti dingin, sejuk ya kan. Pasti kayaknya seger gitu ya. Ini loh, yang ini ya kan. Senang aja saya lihat, tapi saya pasti nggak tahan hidup di situ. Soalnya dingin sekali itu. Ada saljunya ini, ya kan? Ada saljunya ini. Kayak fresh gitu ya. Jadi beruntunglah yang maksudnya orang yang bisa keliling dunia ya, bisa menyaksikan secara langsung gitu kan, hidup di tempat seperti itu seperti apa gitu kan. Ini ada loh dulu mahasiswa saya di UT Taiwan ya, namanya Mbak Friska. Dulu ya kerja di Taiwan gitu kan. Sekarang nggak tahu dia kalau jalan-jalan itu ya ke Belanda, Jerman, Swiss ya. Jadi dia kalau ngupdate Facebooknya ya, itu kalau saya lihat gitu kan, check-innya itu ke mana ya, ke Belanda, ke Swiss gitu. Baru tadi pagi dia check-in di Belanda. Nggak tahu dia sekarang kayaknya dia menikah sama bule kayaknya ya. Dulu mahasiswa saya di UT Taiwan ya cukup dekat juga, sering, maksudnya ya dekat dalam artian sering tanya gitu ya, diskusi apa itu kan. Namanya Mbak Friska. Dia tinggal di Bali ya, tinggal di Bali. Sempat juga cerita, Pak kalau Bapak cari turis maksudnya cari tour itu ya di Bali, hubungi saya Pak. Oh ya beres Mbak, saya hubungin itu kan. Tapi terakhir saya tahunya dia sudah pindah ke, enggak tahu, kadang ke Swedia, kadang ke Swiss, kadang ke Swiss, kadang kemana nggak tahu. Entah dia, kayaknya dia menikah dengan orang bule, jadi dia sering diajak muter-muter ya. Oke, ini taiga ya, taiga itu cemara itu kan. Ini adalah pembagian atau boleh dikatakan klasifikasi ya, klasifikasi fauna di dunia ya. Ada namanya Palearktik ya, Palearktik itu berarti ini daerah Eropa Utara ini ya. Eropa Utara itu kita sebutnya Palearktik. Lalu ini daerah, ada yang tahu ini mana? Nearktik ini mana? Nearktik Amerika Utara. Jadi Amerika Utara ya, betul sekali. Amerika Utara itu namanya Nearktik ya. Lalu Amerika Selatan neotropik. Ini Australis. Indonesia masuknya di oriental. Jadi bagian yang sini oriental, yang sini Ethiopian. Ya, Ethiopian. Sebetulnya ada lagi satu New Zealand di sini ya. Dibedakan lagi New Zealand, tapi mungkin karena
terlalu sempit ya, wilayahnya terlalu sempit, makanya di ini nggak ditayangkan ya. Jadi secara umum fauna itu dibedakan menjadi ini ya. Oke. Lalu berikutnya, nah kalau secara khusus di Indonesia ya, itu persebaran hewan di Indonesia itu seperti ini ya, seperti ini. Nah ini ada kayak garis ya, di Indonesia itu ada kayak garis pemisah ya. Ini bukan garis sesungguhnya, jadi kayak kayak garis astronomis ya, jadi garis khayal itu kan. Ada dua macam garis ya. Yang pertama adalah Wallace line. Memang pelajaran kelas 2 kok. Kita ngulang kelas 2 ini. Baru sadar. Jadi ada Wallace line, kemudian yang di sebelah sini ada Weber line. Ini dulu sering keluar tes ini kalau nggak salah ini ya. Nah kalau yang di sebelah baratnya Wallace line ini ya, hewan yang hidup ini di sini. Ada beruang madu, ada harimau Sumatera, gajah, badak itu kan. Terus kalau di ini zona peralihan ya namanya ya, yang tengah itu peralihan. Oh enggak lihat, sorry. Ini, jadi yang tengah itu namanya zona peralihan, Mbak. Ya. Itu ada babi rusa, anoa, burung maleo, komodo. Ya, terus garis yang sebelah timurnya garis Weber ya. Itu ada cendrawasih, kuskus, kakak tua, walabi ya. Saya nggak tahu juga walabi kayak apa. Nah, itulah kayak yang digambar. Itu kayak kanguru kayaknya ya. Kayak kanguru. Nah, ini adalah persebaran hewan di Indonesia. Jadi itu dibedakan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Pak, Wallace itu siapa Pak? Weber itu siapa? Saya juga nggak kenal gitu ya. Ya yang pasti mereka tokoh yang meneliti ya, yang meneliti tentang kehidupan satwa di Indonesia ya. Nah, kemudian muncullah teori ini. Oke, ini peta konsepnya ya. Jadi tadi biosfer itu kan terdiri dari darat, ada air tawar, ada air asin. Kalau air payau nggak ada ya, air payau nggak ada. Itu sebetulnya cuman campuran aja air tawar dan air asin ya. Lalu untuk darat itu ada hutan, sabana, stepa, gurun dan lain sebagainya yang tadi kita sudah pelajari ya. Terus kalau air tawar itu sungai, danau, kolam, rawa. Kalau air asin itu laut ya. Air asin itu laut. Oh ya, saya sempat kepikiran. Saya mau tanyakan apa bedanya laut dan samudra? Apa bedanya laut dan samudra? Ada yang tahu nggak? Betul sekali ya. Samudra lebih luas dan laut itu lebih kecil. Itu betul. Tapi sebetulnya pertanyaan saya bukan ke arah ininya gitu ya. Anda nanti kalau sempat Anda lihat peta ya, nanti carilah laut mati. Laut mati ya. Anda kalau lihat laut mati, itu sebetulnya bukan laut. Ya, bukan laut. Itu kayak danau malahan ya. Kayak danau. Ya. Nanti Anda silahkan lihat nih ya. Jadi laut mati itu kayak danau, tapi airnya itu asin. Ya, jadi laut yang paling asin di dunia, yang maksudnya kadar keasinan atau salinitasnya ya, salinitas itu kadar garam itu paling tinggi di dunia itu laut mati. Itu sebetulnya danau itu ya. Ya, laut mati itu ada di, aduh saya lupa daerah mana itu. Pokoknya daerah Palestina, Israel itulah yang daerah-daerah yang konflik itulah ya, di sana itu. Ya. Di daerah konflik lah pokoknya. Saya lupa persisnya.
Jadi laut mati itu. Nah, terus ini saya cuma juga pernah lihat